Masya Allah, musibah. Apa sih musibah itu sebenarnya? Idza sobat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sikap kita. Jadi musibah itu sesuatu yang ditimpakan oleh Allah. Awalnya itu asoba, ya, musibah, ya, sesuatu yang diberikan oleh Allah. Nah, kemudian dimasukkan dalam terminologi, pengertian, istilah, disempitkan bahwa makna musibah yang dimaksud oleh Allah itu yang terkait dengan kesusahan, ya, bencana alam dan sebagainya, kehilangan. Maka ketika Allah sampaikan idza asobatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pertama sikap ketika kita dapat musibah yaitu mengembalikan kepada Allah, bukan ngorek-ngorek kesalahan. Itu pertama. Jadi pertama langsung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah. Itu sikap orang Islam, ya. Makanya kalau agama Islam ini diterapkan dengan sungguh-sungguh, senang Pak, senang. Kita yang jalanin senang, yang bersama dengan kanan kiri kita juga senang, gitu ya. Akan terjamin. Maka disebutkan dalam hadis orang Islam itu harus menyelamatkan saudara-saudaranya kanan kirinya dengan lesan maupun tangannya. Dengan lesan itu kata-katanya tidak menyakitkan, dengan tangan maksudnya dengan kekuasaan. Kalau dia jadi RT, jadi RW, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi presiden, enggak mendolimi orang. Itu maksudnya. Jadi orang Islam punya misi itu. Menyelamatkan orang lain dengan lisannya, tidak dimaki-maki, tidak mencaci maki, tapi juga menyelamatkan dengan kekuasaannya. Kalau dia punya harta, harta tidak disimpan, ditumpuk-tumpuk, tapi dibagikan. Masya Allah. Kenapa? Karena hidup kita nggak di sini terus, Pak. Bentar lagi akan dijemput kita semua. Gitu. Nggak pakai hitungan umur. Saya sudah 72 ini, berarti sedikit lagi. Belum tentu, Pak. Siapa tahu tambah lagi 20, 30 tahun. Seperti Pak Mahathir Muhammad 100 tahun. Loh. Lah kita jangan mentang-mentang. Oh, saya misalkan saya baru sebentar lagi ini udah 48 saya usianya. Jangan mentang-mentang 48, oh masih lama. Belum tentu juga. Maunya sih panjang ya. Maunya minimal 80 lah gitu ya, minimal ya. Doanya begitu, pesennya gitu, Pak. Ya, jadi saya masih punya waktu 33 tahun lagi insya Allah. Kalau dikasih bonus ya alhamdulillah gitu ya, tambah lagi gitu. Tapi kita rencanakan mau berapa tahun kita hidup ini. Kalau nggak direncanakan kita nggak punya program, nggak punya planning gitu. Jadi setiap apa yang ditimpakan oleh Allah itu asalnya adalah musibah, bagian. Ada bagian yang enak, ada bagian yang nggak enak. Yang nggak enak masuk ya namanya bencana. Dia menjadi bencana, termasuk yang dialami oleh saudara-saudara kita. Itu musibah secara komunal, ya, secara bermasyarakat dalam kehidupan sosial, dalam sebuah komunitas, dalam geografis tertentu. Tapi ada juga yang personal, Pak. Usaha kita gagal, musibah. Ya. Misalkan ada yang meninggal keluarga kita, musibah. Ada yang kebakaran, musibah. Harta kita hilang, musibah. Nah, ini apa ini? Dalam Al-Quran dijelaskan semua. Maksudnya, tujuannya, cara menyikapinya dijelaskan full, total. Nah, malam ini singkat aja. Yang penting prakteknya langsung dapat inti-intinya. Jadi musibah itu dari siapa, Pak? Allah. Musibah bukan dari manusia. Manusia hanya menjadi penyebab. Tapi takdirnya dari Allah. Nah, takdirnya dari Allah, kemudian Allah kasih gambaran penyebabnya apa? Gitu ya. Tadi kalau pengertiannya sudah. Sekarang penyebabnya. Penyebabnya dalam Al-Quran dan hadis itu 3, Pak, penyebab musibah. Yang pertama, apa yang pertama? Bima kasabat aidin nas. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Surat Ar-Rum ya, ayat 41. Nanti bisa dibuka. Belum lagi ayat yang lain. Tidak ada sebuah musibah yang ditimpakan kepada kalian kecuali karena tangan-tangan kalian. Jadi pertama dalam Al-Quran disebutkan bahwa musibah itu bencana, dalam artian bencana yang gak enak, kerusakan alam, kemudian gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, longsor, likuifaksi, tsunami, semuanya itu karena pertama, karena tangan-tangan manusia.
mungkin kayak nggak nyambung. Tsunami tangan manusia dari mana? Nanti bisa dicari tuh. Ya, kok bisa begitu? Banyak penjelasannya. Tapi yang penting pertama, karena tangan manusia. Tangan manusia kalau secara pribadi itu biasanya efeknya musibahnya personal. Tapi tangan manusia yang dimaksud oleh Allah ini kerusakan yang komunal, yang banyak. Contohnya apa? Kerusakan yang terjadi seperti sekarang ini. Banjir, tanah longsor, gempa, gintung kemudian jebol dulu ya. Gitu. Itu karena tangan-tangan manusia. Karena ada tangan manusia yang menurutkan hawa nafsu di dalam jiwanya, nafsunya itu kemudian ngasih tanda tangan yang merugikan orang lain. Tanda tangan motong sehari 100 hektar. Ternyata kenyataannya motong pohon sehari 1000 hektar. Merusak alam dong, gitu ya. Sampai para ahli ekologi itu bingung. Kenapa? 1996 Larry L. Rasmussen dia menulis buku Community Ethics. Itu ngajak orang-orang tahun 1996, ngajak orang-orang agar sadar jangan merusak alam. Loh, masya Allah. Kenapa? Karena alam sudah mulai bingung. Kalau dulu sebelum kemajuan yang luar biasa modern ini, bumi itu bisa memperbaiki dirinya sendiri, Pak. Dipotong, tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi. Nah sekarang udah parah. Karena kemajuan dari teknologi. Nebangnya nggak pakai geraji. Kalau pakai geraji lama. Ya pakai mesin. Sensu, yes, Masya Allah. Karena ayah saya almarhum, Allah maghfir lahu, beliau polisi hutan, Pak. Sering saya diajak ke tebangan gitu ya, itu pakai geraji mesin itu, masya Allah, cepet, tumbang, cepet banget, masya Allah, ya. Ini, jadi karena kerusakan tangan manusia, maka ini harus dibenerin. Siapa yang punya tanda tangan? Ya pemimpin, Pak, pejabat yang terkait dengan itu, menteri, ya, presiden atau yang lain, yang kalau dia itu salah tanda tangan, kerusakannya parah. Yang meninggal banyak, ya. Jadi recovery-nya dahsyat lama. Kalau untuk mempertahankan lingkungan hanya perlu mungkin 100 miliar setahun, itu kalau terjadi musibah itu bisa triliunan. Dan itu kadang nggak dipikirkan oleh para pemimpin. Dia hanya pokoknya untung. Ya, tentu kajian dalam ekologi Bapak-bapak sudah tahu semua. Di YouTube, di TV banyak sekali. Ya, apa penyebabnya? Itu dalam Islam dikatakan karena ulah tangan manusia. Satu, ya. Yang kedua, ini dua-duanya ini berkait, Pak. Yang kedua apa? Ali Imran Al-Arab ya. 96. Lau an ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, jikalau suatu penduduk, suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah dibukakan berkah. Allah bukakan berkah dari langit dan dari bumi. Namun jika mereka mendustakan, nggak percaya, nggak mau takwa, nggak mau taat ini seperti apa? Tanda tangannya sembarangan karena ingin mengeruk keuntungan. Nggak mau taat itu seperti apa? Nggak disiplin, ya, merugikan orang, mendolimi orang, itu nggak mau takwa namanya. Nah, terus apa? Semua dihitung dengan harta, dengan uang. Ada uang, abang disayang, nggak ada uang, abang ditendang. Ya, itu berarti takwanya terganggu. Ya, asal bapak senang. Dulu ada istilah ABS, asal bapak senang. Di depan pejabat nggak ada masalah, padahal aslinya di dalamnya parah. Itu takwa. Jadi takwa dari personal ngumpul menjadi energi negatif sebuah komunal, kekuatan negatif yang menghancurkan gara-gara pribadi-pribadi yang tidak bertakwa tadi. Jadi penyebabnya apa? Ketakwaan yang terganggu. Yang kedua ini. Jadi kalau ketakwaan terganggu, banyak yang maksiat, perzinahan di mana-mana, aman. Hotel-hotel berbintang, minuman keras, aman. Toko-toko besar, market menjual alkohol, minuman beralkohol, aman, gitu kan? Judi, asalkan dibekengin, aman, ya. Apalagi, ya seperti itu, numpuk energinya, energi negatifnya numpuk, kemudian menjadi ledakan besar, bersenyawa dengan kerusakan yang dibuat oleh tangan manusia, jadilah bencana musibah yang dahsyat.
Naudzubillahi min dzalik. Itu penyebab kedua. Penyebab ketiga, ini jarang dipahami. Penyebab tiga ini adalah karena kasih sayang Allah. Nah, biasanya ini nggak terkait dengan komunal, terkait dengan personal, Pak. Yang ketiga ini. Jadi ini kasih sayang ini terkait dengan personal. Kenapa? Karena kalau kita kekurangan uang, utang kita banyak, biasanya kita bilang apa? Lagi susah, lagi kena musibah, ya. Kemudian usaha kita gagal, apanya yang kebakaran, yang hilang, kita bilang lagi kena musibah. Padahal itu Allah ingin sayang tambah, ya. Sayangnya Allah ingin ditambah untuk kita. Caranya begitu. Apa dasarnya? Allahu yaqdiru yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdirulah. Allah yang meluaskan rezeki dan Allah yang menyempitkan rezeki. Jadi kalau rezeki kita lagi susah, sebenarnya yang uji siapa, Pak? Allah. Itu personal. Dari yang ketiga ini karena personal, pribadi-pribadi, hubungan kita sama Allah. Kita diuji, kena sakit, penyakit. Waduh, ini karena saya banyak dosa. Bisa juga iya, bisa juga enggak. Ya. Kenapa? Contoh, siapa Nabi siapa, Pak? Yang diuji sakit terus. Nabi Ayub. Kurang soleh gimana beliau? Soleh, tapi karena Allah sayang. Pak Ustadz, kalau bisa ya disayang dengan cara yang nggak dapat musibah deh gitu. Oke, terus maunya disayang seperti apa? Disayang yang uangnya banyak, jabatannya tinggi, bisa nolong banyak orang. Semua toh juga pengen seperti itu, betul Pak? Tapi semuanya rahasianya Allah. Allah nguji ya, terserah Allah. Maunya Allah seperti apa? Mau diuji dengan banyak harta atau diuji dengan kekurangan harta? Semuanya itu karena kasih sayang Allah. Jadi kalau kita lagi diuji susah, boleh nggak kita mengeluh, Pak? Nggak boleh. Tapi prakteknya, makanya itu prakteknya kita jalanin. Kalau mohon maaf, misalnya kita diuji keluarga kita, istri kita nggak paham, salah paham terus, kurang terus, nuntut terus. Kemudian kita mengeluh, boleh nggak? Nggak boleh. Bukan mengeluh, tapi diselesaikan. Ya, dengan kesabaran, dengan sabaran. Kalau dia nggak sabar, nanti Allah akan tunjukkan waktunya kapan dia nggak sabar. Tapi insya Allah semoga istri kita semua sabar, amin ya. Sampai nanti di hari akhir masuk surga bersama-sama. Masya Allah, udah ada bel nih, gitu ya. Sebabnya cuma 3 itu. Jadi kalau kita lagi susah, jangan kita meratapi nasib kita. Ya Allah, dosa kita ini apa? Sombong banget loh, gitu ya. Ya pasti dosa kita banyak. Kita istighfar, bertobat, ya terus berusaha taat gitu aja. Sudah taat tapi masih diuji. Itu hanya Allah. Allah lagi ingin menunjukkan sayangnya dengan kita dengan cara seperti itu. Kita nggak tahu bahwa sebenarnya kita kalau dikasih harta itu Masya Allah. Coba kalau kita dikasih uang 1 miliar, bisa jadi istrinya nggak mau nambah, cuman 1. Di sini 1, di sana 1, tempat lain 1, provinsi lain 1, negara lain 1, mana 1 doang, gitu. Masya Allah, gitu ya. Jadi yang tahu itu Allah. Makanya terima saja seperti ini. Itu namanya qanaah. Itu sebabnya. Bagaimana cara menghindarinya? Ya. Menjaga itu ya dari root. Yang pertama, musibah itu karena tangan manusia. Kita secara personal jangan buang sampah sembarangan. Kalau ada sesuatu kita ingetin, ada selokan tutup, gimana caranya? Jangan kemudian dibiarkan sepele. Ya, persoalan seperti itu. 1, gampang sekali ya. Ini secara personal. Ini bicara sebagai seorang pribadi kita masing-masing. Tapi seorang pemimpin lebih jauh lagi. Dia bisa tanda tangan. Dia harus lihat ini selokannya udah harus dibersihkan. Ini begitu pemimpin, gitu ya. Sampah di Ciputat numpuk banyak, bau. Gimana? Resiko pemimpin. Yang bisa melakukan pemimpin. Kalau kita nggak mampu, kita nyubutin sampah mau dibuang kemana? Ya, Masya Allah. Itu ya. Nah, apalagi tadi solusinya itu ya. Yang ketiga apa? Kasih sayang Allah. Karena sebab kasih sayang Allah, kita jangan pernah suudon itu agar kita terhindar dari bencana. Selain as-shadaqatu tatfa'ul bala, kita sedekah, kita ini macam-macam ya, tapi jangan sampai suudon kepada Allah. Itu yang paling penting. Caranya bagaimana agar dijaga oleh Allah? Maka yang paling mudah yang dulu saya sampaikan, kita sambungkan semua hal kepada Allah, connecting Allah. Lihat seseorang, doain.
lihat apapun doain, kejadian apapun berdoalah, ya. Enggak enak hati berdoa, enak hati berdoa. Enggak ada apa-apa, enggak enak dan yo juga enggak enak-enak banget juga enggak enak, tetap berdoa. Insya Allah. Doanya di dalam hati, Pak, jangan di lisan. Ya, lisan udah ada waktunya habis sholat. Tapi di luar itu di dalam hati, insya Allah itu akan connect, ya, akan mudah terkoneksi. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.